Dia di saat ngelakuin cheating itu ngerasa seneng, ngerasa terpuaskan gitu. Basically pikiran jahat apapun itu untuk cheating kayak untuk apa tuh ada. Gue nggak tahu dia nyari apa, tapi yang jelas nggak cuma sekali gue diselingkuhin sama orang ini. Mantan gue tuh pernah VCS sama tuker video naked. Bisa-bisanya dia chat sama cewek dan ngajak telepon sehabis ketemu sama gue saat itu. Teleponan minta ditemenin sambil nyetir jalan. Hai, balik lagi di Ceria. Ceritain aja dulu. Jadi kita bakal masih ngebahas cinta-cintaan nih, Des. Ih, seru banget nih ceritanya. Kayak ini banget ya, maksudnya semua orang pasti ngerasain. Iya, harusnya relate sama semua orang. Dan sekarang ini kita mau bahas di sisi yang agak suram nih, Des. Apa tuh? Agak suram. Jadi kita bahas tentang cheating. Selingkuh. Ya, selingkuh bahasa Indonesia, cheating. Karena dia melakukan sesuatu yang kalau bisa dibilang tuh agak curang. Tentang cheating itu kenapa lagi in banget tuh? Karena film yang kemarin lagi booming tuh. Iya. Lagi booming itu di TikTok banyak juga tuh ya. Judulnya tuh Kite Loss. Wah, Kite Loss ya, Lost Iya, Kite. Lost Kite. Layangan putus kalau Layangan kata suntuk. orang Indo ya. Iya. Bener. Jadi kalau data yang kita pelajarin waktu itu tuh, Wah, apa tuh datanya? nah datanya itu dari peneliti menurut kesehatan nih, kesehatan itu sebenarnya hormon itu tuh ada hormon yang bikin seneng ya, hormon dopamin itu sebenarnya. Genetik atau hormon gue juga masih kurang apal banget, tapi seenggaknya itu ada semua orang ada kecenderungan mengarah ke cheating. Oh, sebenarnya kemungkinan orang bisa ada, selingkuh tuh ada. Semua orang ini by medis ya. Ini by medis. Jadi hormon itu yang bikin dia di saat ngelakuin cheating itu ngerasa seneng, ngerasa terpuaskan gitu. Oke. Wow. Jadi ada penjelasan medisnya juga sebenarnya. Tapi sebenarnya kemungkinan setiap orang itu mungkin ada bisa itu ya. Ngomongnya kenapa orang bisa ke-trigger untuk selingkuh gitu ya? Ada pikiran ke situ sebenarnya, ada pikiran ke arah situ. Bener. Tapi kan balik lagi kita kan masih punya nalar, masih punya perasaan, ya kan? Apalagi kita sudah punya otak dan kita memilih berkomitmen. Kalau orang yang udah nikah ya kan, itu kan sudah perjanjian, ada hitam di atas putih ya kan? Bener. Tapi jujur jujur lagi sebenarnya memang kita tuh basically pikiran jahat apapun itu untuk cheating kayak untuk apa tuh ada banyak ya nggak sih? Iya. Mungkin menurut gue untuk suka sesama jenis pun pasti ada di setiap orang sebenarnya. Kenapa lo bilang gitu? Nah, karena menurut gue rasa kenyamanan itu untuk sesama jenis tuh lebih ada ya nggak sih? Tapi dengan konteks yang berbeda. Benar. Tapi juga ada orang beberapa yang ngecengin nih ibaratnya nih. Kayak cewek atau cowok ya, kita ngomongin cewek atau cowok yang curhat tentang ketidaknyamanan pasangannya. Oke. Tinggal dibalikin, ini ceng-cengan ya balik lagi, tinggal dibalikin. Lu kalau mau nyaman ya pacaran sama, lu cewek ya pacaran sama cewek. Karena yang paling ngerti cewek itu ya cewek. Kodratnya cowok itu memang suka nggak peka. Tapi kalau misalnya selingkuh kayak gitu sebenarnya ya mungkin dia nyarinya kenyamanan ya, mungkin nggak bisa didapat dari apa yang nggak didapat dari benar. Sama kayak mungkin yang Aris tadi itu juga, gue juga bingung tuh kenapa. Kalau dia pakai lengkap nih, tapi dia masih nyari orang lain gitu. Kenapa? Jadi ingat medsos lagi, balik lagi. Wah, apa tuh? Ingat lagi di medsos tuh bahas layangan putus nih. Balik lagi, gue kan cuman lihat layangan putus di medsos ya. Karena belum pernah nonton ya. Iya. Jadi waktu itu ada pembahasan nih, kreatornya bilang di saat suatu adegan si Kinan sama si Aris Reza Radian itu berantem, si Aris ini yang terluka itu bukan hatinya, melainkan egonya. Jadi maksudnya untuk di adegan ini, yang gue ingat adegan ini tuh si Kinannya ini keras. Nyumpahin mending yang mati daripada anaknya mati. Jadi, tapi bukan karena itu sebenarnya. Jadi kayak lebih nyerang ke egonya si Aris itu, penjelasan dari kreatornya tuh. Oh, jadi ngerasa direndahin gitu ya? Maksudnya ya jadi harusnya kan dia tuh yang lebih ya dia mungkin kepala keluarga cowok ya kan, gitu. Cowok. Tapi mungkin di scene yang itu ya, di scene yang kan anaknya meninggal anaknya meninggal terus si Kinan itu bilang lebih baik lo duluan yang mati daripada si anaknya, mungkin part yang itu kali ya. Jadi mungkin si Aris itu ngerasa
egonya. Jadi tuh egonya sebagai cowok itu terlukai. Oke, akhirnya dia jadi selingkuh itu, cheating itu tidak melulu karena kesalahan dari pasangan yang ditinggalin. Tapi bisa juga dari pribadinya pelakunya itu sendiri memang yang nggak tahu dirinya sendiri itu ngapain. Apa sih yang gue need, apa sih yang gue butuhin sebenarnya? Kayak gue butuh pengakuan. Kalau dia nggak komunikasikan itu, ya pasangannya juga nggak tahu. Iya benar, gitu kan? setuju. Kalau dia merasa sakit karena perasaan kayak direndahin gitu kan, misalnya dia nggak komunikasiin, dia nggak jelasin, ya pasangannya juga kan nggak tahu. Gue setuju sih. Jadi kuncinya memang di komunikasi balik lagi. Setuju sih gue. Nah, tapi sebenarnya dari diselingkuhin atau nyelingkuh itu sebenarnya ada efeknya tau. Wih. Jadi kalau misalnya kita bilang, jadi gini, kita tidak boleh meng-underestimate kesedihan orang berdua. Karena misalnya, lo baru ditinggal sekali juga, lo kok nangis-nangis, lo nggak tahu sebenarnya itu efeknya akan seperti apa. Karena sebenarnya itu ada efek sama tubuh kita ketika kita tuh ngerasa, ketika kita tuh diselingkuhin atau ketika kita tuh diselingkuhin. Respon pertama ketika kita diselingkuhin apa? Sedih dong pasti. Sedih kan? Sedih, stres gitu, nangis. Gue inget dulu ya. Oh iya, boleh. Mungkin pengalaman lu dulu ya. Soalnya kalau hal-hal yang pahit gitu tuh gue suka langsung lupa gitu. Asik. Otomatis lupa gitu kalau pahit. Males diinget ya. Tapi pasti sedih sih. Sedih kan? Itu kayak pasti normal kalau sedih. Karena gitu. alasan gue nggak melakukan itu pun juga karena gue tahu pasti pasangan gue sedih pasti. Iya benar. Kan ada kecewa, sedih lo sampai overthinking, stres juga. Ada akan sesuatu yang terjadi di tubuh lo ketika itu. Salah satunya itu efek physically. Yes, efek physically-nya. Salah satu tuh yang pertama itu adalah migrain. Mungkin kalau mikir, ya migrain, apa bisa migrain gitu. Migrain tuh yang sakit kepala sebelah itu bukan sih? Iya, sebenarnya itu itu. Sebenarnya itu memicu, jadi migrain itu terpicu ketika kita tuh merasakan emosinya intens dan secara berlebihan. Lo mungkin senang berlebihan, sedih berlebihan, ketawa berlebihan. Senang berlebihan juga bisa migrain. Ya makanya dibilang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, guys. Jadi biasa-biasa aja gitu. Nah, makanya si sedih itu, nah ketika kita sedih berlebihan itu kan kayak putus ya misalnya. Kenapa dia tinggalin gue? Baru putus aja ya. Iya benar. Kenapa dia selingkuhin gue? Kurang apa? Biasa cewek-cewek gitu kan. Kayak drama, tapi emang gitu cewek. Nah, itu jadi buat lo bisa ngerasa migrain. Mungkin sakit kepala kayak gitu. Efek ke fisiknya. Efek ke fisiknya. Terus selain migrain itu, yang kedua itu gangguan tidur sebenarnya. Coba lo misalnya kita ngeliat-liat kalau misalnya kita diselingkuhin ya, pasti lo malamnya gimana? Apa langsung kepikiran tidur? Sih. Kepikiran kan, bener. Yang lo rasain berarti bikin nggak bisa tidur karena kebanyakan mikir, overthinking itu ya. Iya. Kenapa dia selingkuh? Kok bisa? Gue kurang apa? Gitu kan? Itu jadi gangguan tidur juga buat lo. Sampai nyeri dada lo. Waduh. Gue juga baru tahu nyeri di dada. Nyeri di dada, kesedihan mendalam bisa berujung pada stres. Nah, saat itulah tubuh akan mengeluarkan hormon yang membuat otot, saluran pernapasan dan pembuluh darah menyempit. Itu yang orang suka bilang sakit hati gue gitu, nunjuknya di sini gitu ya. Iya benar. Pas dia sakit dada. Sakit hati. Iya benar. Tapi emang karena memang ada efek ke fisiklinya ada gitu kan. Karena stres. Intinya sebenarnya pemicunya sih stres sih. Karena ketika kita udah diselingkuhkan banyak pikiran akhirnya stres. Bener. Parah sih menurut gue, kayak ya lo jadi banyak hal yang terjadi dalam hidup lo ketika lo mungkin diselingkuh. Jadi please jangan selingkuh guys, karena lo nggak tahu efek dari lo selingkuh itu akan seperti apa. Dan please, kalaupun lo memilih untuk selingkuh, jangan sampai ketahuan guys. Itu efeknya tadi ya nggak sih? Iya benar. Itu efeknya. Jadi kepikiran gitu ya sebenarnya. Nah kalau bisa ngomong tadi kan itu tuh efek-efeknya. Lo pernah punya cerita nggak sih bang? Maksudnya kayak efeknya tadi udah berapa? Udah tiga efeknya. Ada tadi migrain, terus juga nyeri di dada sama gangguan tidur. Nah misalnya dari efek-efek itu. Nah sebelum nanya ke efek, pernah ada pengalaman diselingkuhin nggak? Anjir. Udah kita buka. Terus misalnya dia sampai berefek gitu loh bang, lo pernah nggak sih? Nah ini sih dari ceritanya dulu ya, singkatnya ya. Singkatnya gue itu sebenarnya gue di posisi single. Bingung kan lo? Udah tuh intronya udah bingung tuh. Single kok selingkuh gitu kan? Benar. Jadi sebenarnya cerita gue ini sebenarnya tuh lebih ke yang gue single dan ada cewek yang punya pacar gitu. Jadi cewek ini nggak single, tapi menjalin hubungan yang intens sama gue. Dibilang jadian sih nggak sampai jadian,
Tapi namanya orang pacaran sama pacar itu kan sebenarnya kata-kata yang berbeda. Pacaran itu menurut gue itu perilaku. Pacar itu status. Pacaran itu Perilaku. Pacar itu status. Yeah. Okay. Jadi lu bisa aja nggak pacaran sama pacar lu. Hah? Ya perilaku lu biasa aja mungkin ya kan. Pacarannya. Kayak nggak pacaran mungkin. Gua nggak bisa jelasin banget ya soalnya. Yang penting tuh pacaran tuh perilaku. Kalau perilaku lu nggak kelihatan kayak pacaran ya sama pacar lu ya bisa dibilang lu ya cuma status doang. Oke. Iya kan? Ada yang sebatas status doang kan? Oke. Nah, ada juga yang lebih dari status. Kayak tingkah laku lu pacaran tapi lu nggak punya status pacar. Ya kan? Ada juga kayak gitu kan banyak kan? Nah, jadi makanya gue pisahin tuh pacaran itu tingkah laku, pacar itu status. Nah, jadi yang gue lakuin sama dia itu udah perilakunya apa? Pacaran. Sedangkan dia punya pacar. Gitu. Jadi cerita gue sih sebatas itu aja. Gimana? Sebatas itu. Part selingkuhnya di mana lo? Jadi part cheatingnya itu ya dia yang cheating sama pasangannya. Gua itu sebagai jatuhnya, lo yang diselingkuhin. Dia yang pasangannya yang diselingkuhin. Oh iya. Dia selingkuh sama lo. Sama gue, gitu loh. Itu pengalaman gue. Dia udah tahu. Tapi situ kondisinya lo udah tahu dia punya pacar nggak sih? Kondisinya gue tahu. Jadi tiru guys. Please jangan ditiru. Tapi dalam berjalannya waktu gue mengenal dia. Dan gue menyadari gue salah jalan. Oke. Gue stop. Gitu. Oh, lo sadar juga ya? Sadar. Oke. Good point. Emang itu pilihan ya sebenarnya kan. Pilihan dan secara sadar ya udah. Gue hentikan. Bener banget. Gue setuju sih. Ujung-ujungnya juga emang tuh cewek yang gue denger kabarnya ya, karena gue udah bener-bener jauh. Bener kabarnya ya udah dia sama orang lain lagi juga dari hasil yang model metode kayak gue. Ya kayak gitu lah. Itu agak complicated juga ya Bunian sebenarnya sih. Dan itu juga masih zaman gue prasejarah, masih labil lah. Jadi kan jadi kan masih bisa dalam hal pencarian pelajaran kehidupan sebenarnya ya kan. Jadi fase belajar. Fase belajar ya. Oke, wah luar biasa ya. Hal yang lo rasain ada nggak sih? Efek yang tadi ada nggak sih sebenarnya? Sedih sih. Oh sedih ya pasti. Sedih karena sedihnya tuh karena kayak ada ya cewek bisa sayang sama gue dan gue nggak bisa milikin dia sebenarnya jatuhnya kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya dia juga pernah ngerasain guys. Iya di cerita yang sangat-sangat beda banget ya nggak sih kalau nggak pelaku korban. Iya benar. Kalau gue orang ketiganya. Amazing. Nah dari cerita lo, sebenarnya kita punya cerita juga nih Bang dari followers kita. Jadi sebelum ini kita tag ini, sebenarnya kita udah buat Q&A gitu. Jadi pernah nggak sih followers kita tuh ngerasain diselingkuhin gitu atau selingkuh gitu. Nah kita udah ngerangkumnya ada beberapa cerita. Mungkin kita ceritain dikit, mungkin kita bisa responi kali ya. Bang. Yang pertama, ini ada ad-nya, berarti bisa disebutkan ya namanya ya. Oke, Instagram itu @mariapspt. Oke. Nih gue ceritain ya. Jadi dia tuh ngerasa gue pernah diselingkuhin. Gue nggak tahu dia nyari apa, tapi yang jelas nggak cuma sekali gue diselingkuhin sama orang ini. Wow. Gila gak sih? Emang gila sih. Dia udah tahu selingkuh ngapain Gila gak sih? Pertanyaannya itu gila gak sih? Iya gila. Kita menjawab gila gitu. Lo udah tahu diselingkuhin tapi lo tetap lanjut kayak gitu. Ya tapi ada lanjutannya lagi. Gila dong, masa enggak? Iya sih benar. Oke, lanjut. Yang lebih gilanya lagi sih diselingkuhin sama orang yang dia sendiri aja baru banget kenal stranger gile. Gue nggak tahu salah gue apa dah. Setelah gue diselingkuhin berkali-kali, akhirnya gue sadar banget macem princess baru bangun ceritanya. Oh, intinya mah hati-hati aja kalau udah diselingkuhin sekali karena itu bisa jadi habit. Iya emang. Selingkuh juga bukan karena kita kurang cantik atau apapun, tapi dia emang kurang bersyukur. Gue setuju sama lo. Waka. Semoga dibaca sama Miminnya dan tim podcastnya. Ya, kita ceritain nih cerita kamu. Gila ya. Jadi di sini dia berhenti dengan kesadaran. Iya, benar. Dan lu setuju gak sih cheating itu bisa jadi habit? Setuju. Benar. Setuju ya? Iya. Ketika lo udah buat sekali, lo pasti ada kesempatan untuk membuat dia 2 kali. Menurut gue ya. Pengalaman lo sekali lo akan buat lagi. Jadi gue percaya dengan itu. Jadi kalau misalnya orang udah selingkuh sekali, kemungkinan dia akan selingkuh itu ada lagi. Gitu sih. Menurut lo enggak? Kalau gue lebih percaya manusia itu dinamis. Jadi bisa berubah. Jadi kalau alasan dia berubah itu karena dirinya sendiri, menurut gue itu bisa dihilangin sih. Gitu. Sebatas si single itu aja sih. Jadi kayak alasan ini karena dia sendiri bukan karena pasangannya ya. Itu pasti akan bisa
perubahannya awet sih. Bisa sih. Cuman kemungkinan besarnya dia akan selingkuh juga besar menurut gue. Jadi misalnya nih dia udah selingkuh nih. So dia mohon-mohon untuk enggak. Bener. Enggak. Kalau gue mau respon lagi ya, Des ya. Orang yang belum pernah selingkuh pun juga masih ada kemungkinan besar untuk selingkuh sih. Iya, benar. Kan? Apalagi orang yang udah selingkuh. Itu kemungkinan lebih besar lagi menurut gue. Berarti semuanya sebenarnya ada kemungkinannya ya. Ada, benar. Setuju gue. Tergantung balik lagi pilihannya dia. Benar. Walaupun dia udah atau pernah ya kan. Udah atau pernah aja. Udah atau pernah atau belum pernah sama sekali. Benar. Gitu. Setuju gue. Lanjut ke next ceritanya nih. Karena di sini agak disensor jadi gue langsung ke ceritanya aja nih. Boleh. @bla bla bla ya. @bla bla bla. Jadi ceritanya, kalau bicara soal selingkuh, menurut gue definisi selingkuh tiap orang pasti beda-beda ya. Di gue, kalau misalkan cowok gue follow cewek lain, gue masih bodo amat. Oke. Tapi di sini gue alamin tipe selingkuh di mana mantan di sini selingkuh yang gue alamin, mantan gue tuh pernah VCS. Wow. Sama tuker video naked. Oke. Pas pacaran sama gue. Oke. Gemesnya, hal itu gak cuman kejadian sekali 2 kali dan ke beda orang-orang. Gue di sini selain nyalahin pihak cowok, penasaran aja di pihak ceweknya. Kok bisa ya mereka tega lakuin kayak gitu? BTW, cewek itu bukan cewek BO-an ya. Itu mantan pacar sama mantan gebetan dia dulu. Oh, berarti dia masih keep kontak sama orang-orang masa lalunya dia, ya kan? Oh. Sampai VCS dan share video. Jadi menurut dia itu, nah kalau dia itu kayaknya menurut dia udah selingkuh itu udah ketika lu udah kayak VCS sama orang. Karena kalau menurut dia, lu masih follow cewek itu ya masih it's okay. Tapi kalau udah sampai kayak VCS terus kayak kirim-kirim video-video aneh-aneh, itu udah cheating. Beda-beda sih berarti artinya orang-orang. Part dari cerita yang definisi selingkuh yang berbeda lagi gitu ya. Bener. Nah, ya benar. Definisi selingkuh tuh paling minim. Iya. Lu bisa bilang dia udah cheating tuh paling ringan itu ya. Enggak, ini kalau gue ya, kalau menurut gue ketika dia udah komitmen sama orang lain, itu udah cheating. Menurut gue. Melakukan apa nih? Maksudnya melakukan apa nih? Yang paling ringan, maksudnya. Enggak, gue enggak melakukan apapun ketika dia punya status lagi sama orang lain itu cheating. Oh, gitu. Iya. Enggak kalau gue ya. Karena menurut gue kalau misalnya dia jalan sama di saat dia sedang berkomitmen dan dia berkomitmen sama orang lain, itu baru lu bilang cheating. Menurut gue kan beda tiap orang kan. Iya, benar. Ya kalau dia menurutnya ketika lo udah kirim-kirim video kayak gitu sama orang itu udah cheating, udah selingkuh menurut dia. Nah, menurut lo berarti yang di sini udah belum? Karena kan beda-beda. Iya, menurut lo? Kalau lo digituin? Ya kalau gue, itu udah ya masalahnya dia sebenarnya. Cuman kalau misalnya dibilang, ini kalau kondisinya gue tahu ya, ya kalau sedih lah kenapa lo kayak gini-gini. Cuman maksud gue kayak, cheating itu bukan selingkuh tapi emang dianya aja otaknya nggak ada. Gitu menurut gue. Belum masuk kategori selingkuh buat lo ya? Iya, menurut gue. Kan beda-beda tiap orang. Kalau lo? Kalau gue ya, kalau gue masih bisa gue levelin. Maksudnya gue levelin tuh ya tetap cheating, tapi indikasi cheating buat gue paling ringan ya. Paling ringan indikasi cheating tuh contohnya nih, kayak lu udah open chat sama seseorang yang maksudnya open chat tuh kayak udah bisa chat-chatan terus-menerus gitu secara intens. Dengan konteks lu ngomongin apapun. Itu udah masuk ke cheating buat gue. Di saat lu udah punya pacar juga. Iya, maksudnya pacar gue dan gue ya, maksudnya sama-sama. Kalau pacar gue seperti itu, gue udah bisa bilang dia cheating. Kalau gue pun seperti itu, gue udah bisa menyadarkan diri gue, anjir gue tuh udah cheating dong gitu kan. Oke. Wow, oke. Jadi beda ya Bun cerita orang nih. Ada next lagi nih ceritanya. Panjang juga ya Bun ya di sini. Oke, itu @alanisaica. Karena dia kasih tahu namanya kita kasih tahu ya. Nih, ceritanya itu gini. Singkat cerita, gue tuh pacaran sama mantan gue tuh 8 tahun dan kandas di tahun awal 2021. Ya udah skip tuh putusnya karena selingkuh sih, hahaha. Bukan karena selingkuh sih. Oh, bukan karena selingkuh sih, hahaha. Oh, bukan karena selingkuh, oke. 8 tahun ya? Oke, iya. Oke. Itu udah SD anaknya, oke. Gue pernah diselingkuhin 2-3 kali. Kayaknya sama teman kantornya doi. Nah, oke. Gue bukan tipe pacar yang mesti banget di chat 24 jam. Bukan yang mesti diantar jemput karena bisa pulang sendiri. Pokoknya bukan tipe pacar yang nyusahin lah gitu. Oh bagus. Waktu itu gue inget pas gue lagi gak komunikasi selama 1 bulan. Gak ngerti salah gue di mana, tapi dia emang kebiasaan suka gak mau chat gue karena alasannya males. Terus tiba-tiba dia ngabarin mamanya mau operasi tumor di kepala.
Nah kesempatan dong, gue udah kangen terus punya alasan buat ketemu doi di rumah sakit. Udah beli kue di Gading, di sini dong, di Maja Cafe. Sengaja pas sampai gue nggak ngabarin Ken udah kasih tahu kamarnya di mana. Nah itulah. Gue lihat dia lagi duduk. Tuh. Sengaja pas sampai gue nggak ngabarin karena karena itu ya, karena udah oke siap. Karena udah dikasih tahu kamarnya di mana. Gue lihat dia lagi duduk depan tuh kamar sambil senyum-senyum liat HP. Mungkin dia nonton TikTok kali gitu ya. Ya bisa jadi. Ya gue samperin aja dia karena ternyata bener dia lagi asik chattingan sama teman kantornya. Ditambah lagi yang nyesek dia bisa balas chattingan cewek lain dibanding harus ngechat gue. Gue gak ngerti sih, mungkin gue yang terlalu tolol banget bisa lama pacaran sama orang yang peduli gue aja enggak, Akhirnya dia yang kaget, terus gue cuman ngomong, mama kamu di mana? Jenguk sebentar habis itu izin pulang. Doi udah ketakutan sih, mukanya udah gak karuan, tapi gue santai aja lah. Selesai jenguk, dia nawarin gue buat diantar pulang sambil cari makan. Akhirnya gue mengiyakan sekalian mau nanyain, kenapa chat cewek lain bisa balas chat gue nggak bisa. Pas gue tanya dia cuma jawab, ya aku capek males. Bosen dia bun. Oke. Abis denger itu sumpah gue tinggalin dia sih di warung pecel. Gue gak estetik banget anjir dah waka. Terus gue kira gue bakal dipanggil gitu. Doi ya udah balik aja dia santai. Ekspektasi kill you ya. Iya. Gue sering banget pokoknya gak diperlakuin adil sama doi. Jadi dia tuh anak IT. Nah sering banget downloadin film drakor lah. Sedangkan gue minta di-downloadin film AADC 1 sama 2 jadi gak mau. Oke. Gue sih selalu merhatiin kalau dia gak sengaja buka HP isinya cewek-cewek semua minta drakor tapi modus. Gue aja minta download AADC 1 dan 2 gak dikasih. Mau nonton drakor aja gue berlangganan view 100.000. Kadang gak habis pikir sih anjing lah, gue udah 8 tahun pacaran sama orang yang bener-bener gak peduli sama gue. Kok bisa ya? Ya namanya cinta buta. Bener! Kecintaan apa buta nih gue, hahaha. Gue nggak bisa ngelarang dia buat bergaul sama teman kantornya sih. Kalau dia mau jalan sama cewek lain tanpa sepengetahuan gue ya nggak masalah sih. Gue juga bukan orang yang posesif, tapi kalau dipikir gue setia aja masih aja nggak dihargain gini, perasaan gue sama kesetiaan gue. Masih ada lagi. Dulu gue pikir kalau putus sama dia itu karena hubungan gue tergolong lama, takut malu dan apalagi nggak akan ketemu orang sebaik dia. Ternyata gue salah. Gue amat berterima kasih telah menyelamatkan diri gue setelah pilihan gue sendiri. Gue nggak ngerasa menyesal sama sekali habis putus sama doi. Sama dia, walaupun hubungan gue tergolong lama. Panjang ya bun ceritanya. Iya, panjang karena hubungannya yang lama. 8 tahun. Iya. Itu kredit rumah hampir lunas. Iya. Udah setengah jalan. Iya, 2 tahun lagi. Kalau ngambil 10 tahun. Iya, benar. Tapi ya itu gue nggak tahu nih timingnya dia di umur berapa juga, kita juga nggak tahu ya kan. Lagi ini kalau udah sampai kayak gini nih, ini bener-bener nggak ada, ini bener-bener kekanakan banget sih kalau ini. Dari cowoknya, ya kan. Dari ceweknya pun yang masih mau ini masih mau ngeladenin si cowok juga ya, masih kurang ini ya, kurang bucin terbuka sih, pikirannya ya. Tapi dia juga bukan tipe orang yang mau di chat atau di telepon 24 jam loh. Iya. Maksud gue jarang juga sih orang, maksudnya pasti cewek itu rata-rata pengen dihubungin selalu. Tapi dia masih bisa tahan 8 tahun. Ya cinta buta sih bun. Sampai sebulan cuy. Iya. Gile. Tapi menurut gue ya kalau misal lo udah ngerasa lo udah di titik gini. Kalau misalnya udah ngerasa gitu menurut gue ya, tetap jalani aja sampai lo capek menurut gue. Yang kayak gimana nih? Misalnya lo udah ngerasa udah nggak di carein lagi, udah nggak dipedulin lagi. Mungkin kan lo kalau misal putus saat itu juga, tetap lo bakal nyari-nyari dia. Menurut gue tetap lo jalanin aja sampai lo capek. Solusi dari lo ya? Iya. Solusi dari lo biar sampai mati rasa dulu gitu. Bener. Karena gini, kalau lo putus saat itu juga, lo pasti bakal sering nge-stalking dia. Lo kejarin dia, lo terus lo berhubungan sampai lo capek. Ibaratnya lu masih berhubungan dengan mempersiapkan ending lu. Iya. Menurut gue. Jadi ketika lo udah capek, udah selesai dengan selesainya dan lo di tahap yang udah ngerasa ini orang udah nggak worth it buat gue tungguin, udah the end menurut gue. Jadi lebih cepet lo bisa move on-nya. Gitu bun. Oke, kita next ke followers berikutnya nih. Masih ada ya followers berikutnya. Ini masih disensor lagi ya. Jadi gue kedapatan nih sensor mulu. Bukannya gue nggak mau nyebutin, tapi emang disensor. Iya benar. Mulai ceritanya. Gue pernah diselingkuhin berkali-kali sama mantan gue. Ya salah gue sih buka IG-nya. Karena gue tuh selalu punya feeling yang tepat kalau mantan gue lagi aneh-aneh. Jadi bermula dari gue lihat DM IG dia minta fallback cewek. Terus di end chat. Berarti dia kayaknya
punya login di IG di HP dia nih kayaknya nih. Di fallback lah itu sama ceweknya. Setelah itu mantan gue DM lagi minta lainnya. Setelah dapet dia encet lagi DM-nya. Ya iyalah di encet tuh pasti gara-gara ketahuan. Login lo maksudnya kayak udah ke gap. Iya pastilah, itu kan logikanya. Bukan gue kayak gitu ya enggak. Nah, abis itu tadi mana itu? Besoknya dia DM lagi. Udah itu ya. Iya. Nah, terus gue yang ngelihat itu terkaget-kaget lah, ya kan? Untungnya gue screenshot semua DM-nya. Dan gue nyoba calm aja selama itu, pura-pura gak tahu apa-apa. Padahal mah tahu Bun. Akhirnya ada kesempatan lah gue ketemu dia, nemenin dia ngejob. Ngejob, kerja maksudnya. Pas banget momennya gue bahas lah itu cewek. Gue tanya ini cewek siapa? Dia kaget banget Bun. Singkat cerita dia minta maaf gitu deh. Ya akhirnya gue tetap nemenin dia ngejob saat itu. Mana lagi hujan kehujanan pula. Gak sampai situ Bun. Hati ini masih panas membara selama gue temenin dia. Dia coba tenangin gue terus. Jadi kerja tuh sambil tenangin. Oh my god, itu full banget ya. Bener. Nah di saat dia break, dia buat snapgram bumerang sama gue. Klasik ya anjir. Klasik banget. Gak lama kemudian dihapus dong. Anjir, snapgramnya gue yang kayak lah, kenapa ya ini? Ya udahlah, gak mau perpanjang, dah tuh pulang dari dia ngejob, udah biasa lagi, udah baik-baik aja. Terus dia pulang, besoknya kita ketemu lagi. Ya emang dasar si tangan ini gatel. Gue mau make sure ini orang masih berhubungan gak sama nih cewek. Taunya gak pakai caps lock. Ternyata pas kemarin pulang dari dia ngejob, dia nelponin itu cewek. Karena cewek itu bete mantan gue snapgram bareng gue. Oh gitu. Pacarnya. Iya. Gara-gara bete snapgram pacarnya itu, pacaran itu ya. Mantan gue begging, mohon ya. Gitu biar cewek itu gak ngambek. Karena cewek itu bilang udah sana sama cewek-cewek lu aja gih. Ada cewek aslinya Bun. Ih gila banget caps lock. Pantesan kemarin dia hapus snapgramnya karena ada yang ngambek Bun. Iya begitulah anjrit. Gile. Jadi ini karena snapgram. Iya. Bermula dari sebenarnya gue mikir gini. Bermula dari DM ya. Iya, gue mikir gini. Mending lo sama sekali nggak tahu sih. Kayak menurut gue lo nggak tahu tuh lebih aman ya. Iya, lebih tenang gitu. Lebih zona aman gitu. Iya, kayak yaudah lo bodo amat aja. Apalagi waktu masih pacaran gitu kan. Kita kan relate-nya ke orang yang masih pacaran ya. Kalau udah berkeluarga tuh udah. Iya, benar. Gue belum. Jadi gue nggak bisa bahas gitu kan. Ya mending nggak tahu sama sekali sih daripada pas tahu ya bakal jadi gini. Cuman ya mungkin ini jalan sih sama dia. Iya, bisa jadi juga alam semesta membantu lu dengan tangan lu gatel jadi lu ngecek. Dan lo tahu cowok lu itu gatel. Ya kan? Iya, emang gatel banget nih. Sebenarnya udah tahu sih kalau bisa tiba-tiba lo nih snapgram ya, terus tiba-tiba snapgram lo dihapus, terus sebenarnya ada reason behindnya. Ya ternyata bener dia. Apalagi udah statusnya pacaran ya. Iya. Dan yang lo hapus itu snapgram sama cewek lo. Ngapain lo? Kenapa lo hapus ya? Gila nih laki bener-bener pejuang wanita sih dia sih. Dia memperjuangkan memperjuangkan yang barunya juga. Dengan menghapusnya. Aku memang cinta wanita. Ya gitu. Masuk ke kategori itu berarti dia. Tapi menurut gue bye dah cowok kayak gitu. Udah ketahuan udah. Iya, mending lo bye karena kemungkinan dia akan ngelakuin itu lagi, guys. Tuhan sudah memberikan pandangan ke lu. Benar. Iya, kesempatan tidak datang 2 kali. Think smart. Next yang terakhir nih. Ini kebagian nih yang @ bla bla bla. Jadi, langsung caps lock. Jadi, gue udah pacaran cukup lama sama mantan gue ini. Kalau nyicil motor mah udah lunas shy. Oh, kalau tadi mau nyicil rumah. Nyicil motor mah 3 tahun. 3 tahun. Oh, berarti sekitar 3 tahun umurnya. Nah, awalnya dia buka emailnya di HP gue dan nyangkut lah tuh ceritanya nggak di lock out. Suatu hari gue liat emailnya. Dia habis download aplikasi dating gitu. Oh, Bumble deh. Oke. Terus gue coba buka akunnya, singkat cerita kebuka dan gue ngeliat semua chatnya. Bisa-bisanya dia chat sama cewek. Buka akun ini ya, akun dating apps ya. Iya. Bisa ya buka ya terus. Iya. Dan gue liat semua chatnya. Bisa-bisanya dia chat sama cewek dan ngajak telepon. Sehabis ketemu sama gue saat itu. Teleponan minta ditemenin sambil nyetir jalan. Gue pernah lakuin itu. Oke.
di jalan, anjrit banget waka. Dan lebih anjritnya lagi, mantan gue bilang dia udah punya pacar. Mantan gue bilang dia udah punya pacar. Aduh, malu banget gue, Brody. Tapi mereka tetap aja tuh chatnya sama teleponan. Jadi sama-sama gatel nggak sih, sis? Oh, gue paham. Jadi si cowoknya tuh udah bilang sama cewek ini, tapi gue udah punya cewek nih. Tapi si cewek tetap nanggepin. Iya. Ayo susah mengatakannya. Nggak bersih mainnya. Enggak, tapi menurut gue ya dua-duanya juga gatel. Maksud gue ya di ceweknya ngerasa lah, please, dia tuh udah punya cewek. Lo kalau misalnya udah lo tahu takaran orang itu udah akan berekspektasi gimana sama lo stop. Dia punya, lo jangan sok nggak peka gitu. Iya, lo jangan jadi sok nggak ngerti lo. Iya. Main hati tuh kayak main api. Iya. Makin gede, aduh makin ribet makanya jangan main api. Iya. Stop. Masih banyak orang yang selalu dapetin. Nggak cuma dia. Ya kalau lo mau tunggu dia putus aja. Kutunggu kau itu putus. Lebih bersih ya, itu lebih bersih. Lebih elegan juga. Iya. Lo tahu gitu kan. Iya, dia udah clear daripada lo kayak gini. Ya kegap juga kan. Ini mungkin salah satu, benar kata lo, salah satu mungkin semesta memperlihatkan bahwa nih basically dari cerita yang empat orang ini gue sih ngambil kesimpulan ini semua yang dari sini ya, balik lagi ya. Di sini gue bahasnya lebih ke yang orang yang nyari tahu pasangannya akhirnya mendapati buktinya, ya kan? Benar. Dan itu juga jadinya bumerang dan juga bisa jadi bumerang, maksudnya bumerang jadi sakit hati sendiri kan lo gitu kan. Tapi akhirnya pun juga lo tahu bahwa kenyataannya pasangan lo itu tidak baik ke depannya buat lo. Gitu. Betul. Yang buat gue ini juga sih dari cerita-cerita mereka ini, sebenarnya orang itu udah dikasih clue loh. Itu tuh menurut gue tuh semesta, ya bener sih, gue setuju dengan kata semesta. Semesta udah ngasih sign gitu ke lo kalau misalnya orang itu udah nggak baik. Kadang tuh kita sering denial gitu loh bang, maksudnya kayak enggak nih, kayaknya mungkin dia cuma sekali nih buat ini, nextnya dia nggak akan buat. Lo sebenarnya please, kalau dia udah ngerjain sekali, lo jangan trust 100% ke orang itu. Sebenarnya gue lebih ke trust temuan sih ya, cuman at least lo jangan trust sama orang itu 100% ketika orang itu sudah melukai hati lo. Terkadang itu pergumulan otak dan perasaan, logika dan perasaan. Juga ya sih, bener. Kalau orang bucin lagi. Jadi terkadang logika kalah sama perasaan. Iya. Iya nggak sih? Itu yang bikin orang sampai tahan 1 kali 2 kali diselingkuhin. Iya benar. Itu tuh kasus-kasus yang kenapa orang kayak udah diselingkuhin tahu, tapi masih bertahan gitu. Iya, betul. Tapi ada juga yang memang orangnya sudah bertahan dan akhirnya tadi ada juga loh, apa tuh yang ada efek dari selingkuh itu, salah satunya itu menambah komitmen. Itu penjelasannya lebih ke lo sudah kejadiannya tuh lo sudah ketahuan, sudah terjadi, akhirnya evaluasi, belajar dari kesalahan. Ya, evaluasi bareng-bareng, akhirnya dikomunikasiin, akhirnya diputusin untuk bertahan, dan akhirnya itu malah bikin lo makin tahu pasangan lo gimana. Benar. Dan mungkin awalnya lebih ke yang belum bisa nerima, ya kan? Lebih masih ngejagain banget, overprotective lah bisa mungkin ya kan? Terus jadinya malah tahu bahwa oh dia tuh butuh ini, jadi gue naikin lagi ini, ya kan? Dan pasangannya pun yang ngelakuin juga, oke, gue salah, ya kan? Ya udah gue nggak akan ngelakuin kesalahan gue lagi, gue belajar bahwa memang pasangan gue lah yang terbaik. Terkadang ada juga yang bilang gini. Apa tuh? Temen gue ada yang bilang perbanyak cabang demi memperkuat pusat. Ketahui gue. Jadi lo tahu nih dari sini yang paling baik tuh yang mana? Ternyata yang paling baik pusat lo. Ada juga kayak gitu, ya kan? Tapi menurut gue jangan main api lah. Ya itu high risk ya. Iya. Risiko tinggi. Gitu. Bener. Sama pembelajarannya mungkin lo yang take control kali ya. Maksudnya gini, di sini tuh kayak lo yang bisa kontrol diri lo gitu. Keputusan diri lo sendiri. Benar. Jadi kalau lo ngerasa mungkin udah nih orang udah nggak worth it. Ketika lo udah ada satu set mikir kayak gitu, do it. Menurut gue. Yeah. Udah lepasin gitu. Mulai peka sama bener otak kecil. Bener tuh, lo tuh dikasih sign, please, lo tuh jangan denial lagi. Tapi mungkin kadang itu balik lagi sih, dibutuhkan oleh cinta, ya kan? Ya, dibutuhkan oleh cinta gitu, agak pusing. Abis baca 4 cerita agak halus ya bun ya. Kita tadi belum nyentuh. Agaknya udah dingin, udah nggak dingin lagi. Ini gue nama minumannya dari Maja, mocktail, karena gelasnya cantik. Oke. Ala cocktail. Jadi non alkohol tapi. Yes.
Ini namanya minuman gue Blackbird. Pesan di Maja Coffee. Oke, kalau ini namanya apa tadi, Bang? Red Albino. Red Albino. Lucu banget nih ya. Kalau ini kayaknya rasa kopi ya? Kopi ini coffee base. Coffee base. Kalau ini gue nggak lagi. Alkohol base. Enggak. Canda. Dia buah deh kayaknya. Iya, kalau gue sih nggak ambil kopi karena lagi nggak bisa minum kopi ya. Kita coba. Seger. Bener. Langsung pengen 1 jam lagi gue sama cerita ini. Tapi karena sudah nggak kerasa udah banyak nih sebenarnya kita perbincangkan dari awal, mulai dari yang cerita tentang layan putus, selingkuh, pengalaman si Abang Paye ini tentang selingkuhannya dia yang ternyata pengalaman followers juga ya kan. Nah, jadi kurang lebih sih sekitar beberapa menit kita bercerita, yang bisa kita ambil apa nih, Bang? Tentang jujur li, kalau dari gue pribadi lagi ini ngomongin tentang masa pencarian. Ya. Walaupun lu memang sudah komitmen, kalau lu memang terpaksa, nggak ada kata-kata terpaksa sih. Intinya kalau lu memilih untuk cheating, apapun alasannya, jangan sampai ketahuan. Itu kalau dari gue. Kalau lu udah berani ambil keputusan itu, jangan sampai bikin sakit pasangan lu. Ya berarti jangan bikin sakit, ya jangan sampai ketahuan gitu. Jadi hentikanlah sebelum ketahuan juga bisa jadi, ya kan? Ya, kalau dari lu? Tapi lebih baik lagi nggak usah dilakuin, guys. Nah, dari sini. Iya, maksudnya ya tadi kayak efek-efeknya lo nggak tahu. Lo please don't underestimate perasaan seseorang, emosi seseorang. Menurut gue. Mungkin kalau misalnya orang ngeliat dia galau baru diputusin, terus dia sering buat snapgram hitam, snapgram gelap-gelap gitu, terus kayak mungkin kadang kan netizen mulutnya yang ini ya, kayak apaan sih baru diputusin, galau nih putusin lo, lebay banget lo kayak gini-gini. Hey, itu caranya dia untuk dia bisa nge-realize perasaannya dia. Jadi please don't underestimate, dan juga don't underestimate efek yang akan ditimbulkan ketika lo nyelingkuhin anak orang, menurut gue. Jadi lebih baik kalau lo udah ngerasa memang gak cocok, komunikasi. Atau kalau lo udah nggak sanggup lagi, putusin. Gitu. Jadi udah nggak usah lo lanjutin lagi sama dia, cukup sampai di situ aja. Balikin ke diri sendiri juga gitu loh. Lu mau nggak digituin gitu sih, ya nggak sih? Bener. Iya. Karma is exist, guys, menurut Karma gue. Exist. Jadi ketika lo akan menabur seperti itu, lo akan menulis seperti itu. Jadi tabur yang baik-baik aja, guys. Nggak usah main api lah, capek lah. Hidup ini udah ribet. Jadi jangan ditambah dengan peribetan ini. Mending kita hidup happy-happy aja, betul? Seperti nama podcast kita harus selalu ceria. Oke. Thank you buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you, see you semuanya. Like, subscribe, dan lonceng di Fusi Room Media.